Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana nih kabar adik-adik ada di rumah? Wah, Lausa berharap anak-anak di rumah terus sehat dan dilimpahi dengan sukacita yang begitu besar dari Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lausa mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Tuhan, Lausa berdoa untuk teman-teman dan juga anak-anak di rumah, dan Lausa yang membawa firman pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Jadi dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak di rumah, ada yang sudah pernah naik kereta belum? Pasti ada yang sudah naik kereta dan ada yang belum naik kereta juga ya. Nah, ngomong-ngomong kereta, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak ya siapa yang mengendarai kereta? Oh iya betul, yang mengendarai kereta itu adalah masinis. Wow, keren ya. Masinis itu yang mengendarai kereta, yang bunyinya tut tut tut. Nah, kayak gitu itu. Nah, coba anak-anak bayangkan kalau kereta yang kita naikin itu yang ngendarain misalnya tukang becak atau tukang yang jual kue. Kira-kira kita dibawa kemana ya? Sampai nggak ke tujuannya kita yang kita mau itu? Pasti enggak. Nah, anak-anak, kita harus pakai masinis untuk mengendarai kereta. Misal kita mau pergi ke Jogja, kita harus naik yang dikendarain adalah masinis. Nah, oleh karena itu, kita dalam kehidupan kita punya satu masinis. Siapa? Namanya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah masinis dalam hidup kita. Dia membawa kita dan menuntun kita ke tujuan yang benar, yaitu Bapa kita di surga. Nah, bagaimana dengan pendapat Carmen? Hai Lause, hai teman-teman semuanya. Selamat pagi. Sudah siap memuji Tuhan hari ini? Wah, benar yang dikatakan Lause tadi. Carmen cuma mau Tuhan Yesus yang menjadi masinis dalam hidup Carmen, supaya Carmen dapat tiba di tujuan dengan selamat. Yuk teman-teman, sama-sama kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Naik Kereta. Siapa
lagu tadi mengingatkan kita bahwa begitu senangnya jika Tuhan Yesuslah yang menjadi masinis dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang dapat membawa kita pergi ke surga. Halo Lausche. Wah, iya ya. Sungguh senang jika Tuhan Yesuslah yang menjadi masinis dalam hidup kita. Biarlah hidup kita yang sudah dipimpin oleh Tuhan Yesus dapat setia menjadi murid Kristus, menjadi laskar Kristus yang berani melakukan apa yang baik dan benar, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yuk sama-sama kita berdiri, kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Yuk jalan di tempat, gerak! Nicole siap mau menjadi laskar Kristus. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Apakah juga siap jadi laskar Kristus? Tapi bagaimana sih supaya Nicole dan teman-teman di rumah agar dapat jadi laskar Kristus? Nah, caranya adalah dengar-dengaran apa yang disampaikan oleh Alkitab dan dengar-dengaran juga kepada firman Tuhan supaya kita semua tahu cara yang benar untuk menjadi laskar Kristus. Bye-bye. Oh iya, Niko tahu sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Yuk teman-teman, kita menyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
Shrek, 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 Shrek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Shrek, 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 Shrek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 wow, wow. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 wow, wow. Berbuah, 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 wow, wow. Biarlah firman Tuhan ada di hati dan hidup kita selalu, agar hidup kita berbuah banyak dan kita dapat menjadi laskar Kristus yang menjadi berkat bagi banyak orang. Wow, benar sekali ya adik-adik semuanya. Yuk, cintailah firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan jangan bosan-bosan untuk mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause. Adik-adik siap ya? Yuk sekarang duduk yang rapi, siapkan juga Alkitabnya ya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Hai, jumpa lagi dengan Lause Langfang. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Anak-anak di rumah sudah siap? Oke, kalau sudah siap, artinya sekarang anak-anak sudah duduk dengan baik. Dan kita mau lipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lause Langfang akan memimpin kita dalam doa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami diberi kesempatan untuk kembali dengar-dengaran firman Tuhan. Ajarlah kami untuk duduk dengan baik, dengan sopan, mau fokus mendengar firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang berbicara kepada kami lewat firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Sebab itu, tolong kami Tuhan, untuk kami juga boleh mengerti apa yang kami dengar. Dan kami mau supaya bukan hanya mengerti, tapi melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengar. Tuhan Yesus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Anak-anak di rumah, kita ini sudah cukup lama ya tidak pernah bertemu lagi di sekolah minggu, belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Anak-anak ada yang masih ingat kira-kira sudah berapa lama ya kita tidak pernah lagi ketemu untuk belajar firman Tuhan di sekolah minggu? Berapa lama? Ada yang ingat? Berapa? 6 bulan? Lebih dari itu. 10 bulan? Lebih dari itu. Berapa lama? 13 bulan anak-anak. 13 bulan itu sama dengan 1 tahun 1 bulan. Atau kalau mau dihitung minggu kurang lebih 57 minggu. Wah, sudah lama sekali kita gak pernah ketemu. Dan lo percaya ketika selama ini kita belum pernah bertemu di sekolah minggu, pasti anak-anak di rumah banyak sekali mengalami pertumbuhan. Maksudnya maksudnya adalah anak-anak mengalami pertumbuhan. Yang pertama secara badan ya, fisik. Kalau dulu tingginya segini sekarang udah mulai tambah tinggi. Dulu rambutnya pendek, yang perempuan nih misalnya ya, rambutnya pendek. Sekarang sudah panjang Dulu aku ini kurus sekarang agak gemuk misalnya gitu ya. Dulu aku ini
giginya banyak yang ompong. Sekarang sudah tumbuh semua. Nah, itu namanya anak-anak mengalami pertumbuhan secara fisik. Atau di rumah nih, Lose percaya anak-anak juga mengalami pertumbuhan secara pengetahuan. Contohnya, dulu Lose, aku nggak bisa belajar, kalau membaca tuh nggak bisa lancar. Sekarang Lose sudah bisa lancar membaca. Dulu aku nggak ngerti, kalau ada tambah-tambahan banyak-banyak nggak ngerti. Sekarang sudah bisa menjawab dengan baik. Dulu aku nggak bisa tuh Lose, kalau misalnya lihat jam tangan atau jam dinding belum nggak ngerti jam itu jam berapa. Sekarang sudah ngerti loh Lose. Nah, itu namanya anak-anak mengalami pertumbuhan secara pengetahuan. Bagus nggak? Bagus dong. Baik nggak? Baiklah. Tuh hebat, keren anak-anak di rumah ya. Tapi kita juga perlu ingat, kita ini sebagai anak Tuhan bukan cuma bertumbuh secara badannya, fisiknya, pemahamannya, pengetahuannya, tapi yang Tuhan Yesus mau anak-anak juga bertumbuh imannya, bertumbuh cintanya sama Tuhan Yesus, bertumbuh mencintai firman Tuhan dalam hidup kita. Hari ini Lose Lanfang pengen bercerita nih tentang seorang anak. Dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa, dan kisah hidupnya menjadi kisah yang menjadi contoh, menjadi teladan buat kita, supaya kita bukan cuma bertumbuh badannya, pengetahuannya, tapi juga imannya. Siapakah dia? Tadadadang! Yuk kita lihat sama-sama. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak, di dalam Alkitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-52, di situ diceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan. Ia bertumbuh semakin hari semakin besar badannya, semakin tinggi, dan juga semakin pandai pemahamannya. Dan Tuhan kita Yesus Kristus semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-52, di situ diceritakan saat Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Kita sekarang mungkin umurnya 7, 8, 9 ya, 10 ya. Nah, ini adalah saat di mana Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Kisahnya dimulai ketika Tuhan Yesus beserta dengan keluarganya, Yusuf dan Maria, mau pergi merayakan Paskah bersama dengan orang-orang banyak yang juga tinggal di Nazaret. Waktu itu Tuhan Yesus tinggal di Nazaret. Jaraknya cukup jauh dari Yerusalem. Kalau ditempuh dengan jalan kaki mungkin kurang lebih 4 hari baru sampai. Nah, waktu itu mereka akan merayakan perayaan Paskah. Wah, itu perayaan penting buat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Perayaan yang sangat penting. Kenapa? Karena orang-orang Israel diingatkan pada zaman dulu ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Jadi, ketika mereka semua merayakan Paskah, mereka itu ingat-ingat tentang kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan orang Israel dari Mesir. Itulah sebabnya setiap tahun mereka akan selalu merayakan Paskah, dan itu menjadi perayaan besar ya. Akan ada banyak orang dari kota-kota lain pergi ke Yerusalem. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan terus, tibalah ia di Yerusalem, di Bait Suci. Di sana Tuhan Yesus dan keluarganya memberikan persembahan di Bait Suci. Mereka juga makan dan minum, makan roti tak beragi, merayakan tentang kebaikan Tuhan. Dan tentu Tuhan Yesus pastinya juga merasa sangat senang bisa tinggal, bisa ada di Bait Suci. Namun tibalah saatnya ketika perayaan Paskah sudah selesai, orang-orang akan pulang kembali ke kota mereka masing-masing.
Begitu juga dengan keluarganya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga banyak orang yang kembali pulang ke kota-kota mereka. Nah, ceritanya adalah pada saat mereka semua sudah pada pulang nih, gerombolan mau pulang ke Nazaret. Ketika sore mulai tiba, Yusuf dan Maria mulai bertanya-tanya, di mana anak kita? Di mana Yesus? Harusnya dia bersama dengan kita. Mungkin dia tadi bersama dengan papa yang anak temennya. Mungkin bersama dengan sanak kita yang lain. Mungkin sedang sama teman-teman yang lain. Dicari, tapi tidak ditemukan. Setelah 1 hari lamanya dalam perjalanan itu, Yusuf dan Maria mencari-cari. Mereka tidak menemukan. Mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem mencari Yesus, anak mereka yang hilang. Setelah mereka mencari pagi, siang, sore, malam, mereka pergi ke pasar, mereka pergi ke tempat-tempat yang mungkin tadi dilewati, mereka terus mencari. Kira-kira 3 hari lamanya, setelah mereka cari-cari, barulah mereka menemukan bahwa Yesus, anak mereka, ada di bait suci, sedang ngobrol, sedang tanya jawab dengan guru-guru Taurat yang ada di bait suci. Dia bisa menjawab, dia juga bisa bertanya kepada guru-guru agama pada waktu itu. Dan kamu tahu, Alkitab mencatat, guru agama ketika mendengar Yesus berbicara, bertanya jawab, wah, kok pandai ya? Kok pemahamannya itu luar biasa ya? Mereka tuh sampai terkagum-kagum, heran dengan kepandaian anak umur 12 tahun loh, Yesus pada waktu itu. Nah, disitulah kemudian Maria mulai berkata kepada Yesus anaknya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku cemas mencari engkau." Lalu Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, perkataan Yesus ini mau menjawab Maria, mau menjawab papanya juga. Ya, Yesus adalah anak Allah dan sudah seharusnya kan anak Allah memang ada dan tinggal di bait Allah. Tapi kemudian di ayat selanjutnya Tuhan Yesus taat untuk pulang kembali bersama dengan Maria dan Yusuf ke Nazaret. Alkitab mencatat ayat 52. Yesus makin besar, makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Anak-anak, Tuhan Yesuslah yang menjadi teladan hidup kita. Dia adalah Tuhan, tapi juga sekaligus juga manusia. Dia terus bertumbuh semakin besar, dewasa. Kita pun juga akan terus bertumbuh. Yuk, marilah terus bertumbuh, bukan cuma badan kita yang tumbuh besar, tapi juga pemahaman kita akan firman Tuhan. Dan juga suka membagikan firman Tuhan, sehingga hidup kita dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Anak-anak, ketika kita belajar tadi tentang Tuhan Yesus, salah satu hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus adalah Dia bertumbuh hikmatnya dalam pemahaman akan firman Tuhan. Dan Dia membagikannya kepada guru-guru bukan pada waktu itu, sehingga mereka terheran-heran. Yuk, kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus, bertumbuh untuk semakin mengasihi firman Tuhan dan membagikan firman Tuhan, sehingga ada banyak orang yang juga bisa mendengar firman Tuhan. Anak-anak, tahukah kalian bertahun-tahun dulu lamanya salinan Alkitab itu sangat sedikit sekali. Pertama-tama hanya ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani. Wah, Losa itu bahasa apa ya? Wah, kita nggak ngerti ya, Losa juga nggak ngerti-ngerti amat ya. Oleh sebab itulah kemudian ada seorang kira-kira di tahun 1300-an bernama John Wycliffe. Dia kemudian menerjemahkan bahasa asli yang dulunya bahasa Ibrani, bahasa Yunani yang nggak bisa dimengerti orang.
dia terjemahkan di dalam bahasa Inggris. Nah, waktu dia terjemahkan dengan cara ditulis satu-satu. Anak-anak, kamu bisa bayangkan menulis seluruh Alkitab dengan tangan satu-satu. Wah, pasti butuh waktu yang lama sekali ya. Dan memang waktu itu John Wycliffe dia dibantu ya, sama kira-kira ada 100 orang yang membantu dia menulis salinan Alkitab dalam bahasa Inggris. Tapi ya tentu saja sangat membutuhkan waktu yang lama. Tidak banyak orang yang tetap bisa mempunyai Alkitab sendiri. Barulah kemudian di tahun 1456 ada seorang anak Tuhan yang bernama Johann Gutenberg. Dia membuat, karena dia pikir kalau tulis tangan lama sekali, dia buat alat cetak. Nah, supaya salinan Alkitab itu bisa dibuat lebih banyak lagi, supaya ada banyak orang lagi yang bisa punya Alkitab sendiri. Tapi waktu itu memang dia membuatnya masih dalam bahasa Latin ya. Tapi dia buat alat cetak yang pertama. Sehingga ada banyak orang yang bisa berbahasa Latin, bisa punya Alkitab sendiri. Dan kita bersyukur sekali. Hari ini ada kurang lebih 2000 bahasa yang sudah diterjemahkan, sehingga banyak orang bisa punya Alkitab di negara-negara, di kota-kota, di desa-desa. Dan seperti kita hari ini, kita punya Alkitab dalam bahasa Indonesia, sudah dicetak, sehingga ada banyak orang yang bisa punya Alkitab sendiri. Nah, itu cara di mana anak-anak Tuhan melakukan atau memberitakan firman Tuhan dengan menyalin ya, dengan menerjemahkan, dengan mencetak yang banyak. Lalu bagaimana kira-kira cara kita supaya kita juga bisa membagikan firman Tuhan kepada banyak orang? Yang pertama, kita juga bisa loh membeli Alkitab di toko-toko buku Kristen yang menjual Alkitab, dan kita bisa membagikan kepada orang yang membutuhkan Alkitab, sehingga mereka bisa punya Alkitab sendiri dan mereka bisa baca Alkitab. Yang kedua, kita bisa juga menceritakan tentang Alkitab kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa cerita-cerita Alkitab, atau juga kita bisa memuji Tuhan ya. Dan kita juga bisa menghafalkan beberapa bagian Alkitab, sehingga ketika kita bicara, kita ngomong, orang-orang bisa mendengar firman Tuhan keluar dari mulutnya kita. Yang ketiga, kita bisa mendoakan orang-orang yang belum percaya, supaya suatu hari kelak mereka bisa mendengar tentang firman Tuhan dan mereka pun menjadi percaya. Nah, ini adalah 3 cara yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan untuk kita bisa membagikan firman Tuhan. Anak-anak boleh memikirkan, merenungkan, aku mau pakai cara yang mana ya supaya aku bisa menceritakan firman Tuhan, aku bisa membagikan firman Tuhan, supaya aku bisa menjadi berkat buat orang lain. Pikirkan ya, setelah dipikirkan, lakukan. Oke? Baiklah anak-anak, kita akan mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Langsung aja kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar untuk meneladani Tuhan. Kami bukan hanya mau bertumbuh secara badan, secara pengetahuan kami, tapi kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Kami mau belajar juga untuk berbagi firman kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong Tuhan supaya kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami membagikan firman Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Aktivitas kita hari ini untuk mengingatkan kita tentang pelajaran hari ini diambil dari pelajaran 7 Triwulan 3 tahun 1. Triwulan 3 tahun 1 pelajaran 7. Seperti ini ya aktivitasnya.
Seperti biasa, di halaman depan adalah ringkasan cerita hari ini. Kita akan mengerjakan di bagian belakangnya. Oke. Nah, yang pertama kita akan menarik garis ya. Aku bertumbuh setiap hari. Nah, anak-anak diminta untuk memasangkan kata-kata dengan gambar yang tepat. Misalnya ini, aku bertumbuh dalam mengasihi firman Allah. Gambar yang tepat yang mana? Yang ini ya. Yang kedua, badanku bertumbuh besar. Mana gambar yang cocok? Iya, betul sekali. Yang ini, kita tarik garis ke sini ya. Aku bertumbuh dalam mengasihi Yesus. Yang mana ya? Yang tepat ya? Ya, yang ini. Jadi kita tarik garis. Dan yang terakhir, aku bertumbuh di dalam akal budi. Yang mana? Iya, betul. Jadi tinggal tarik garis seperti ini. Iya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus pasal 3 ayat 18a. Nah, sekarang kita lanjut halaman di sebelahnya. Bertumbuh dalam anugerah. Apa yang akan kita lakukan? Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang tersedia. Jumlah huruf dan setiap kata dapat dijadikan sebagai petunjuk jawaban. Kemudian, bacalah semua kalimatnya yang menjelaskan bagaimana kamu dapat bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Oke, jadi anak-anak diminta untuk mengisi beberapa kata yang hilang dari setiap barisan ini. Kata-kata yang hilang dapat kita temukan di bagian bawah sini. Ada kata perintah, Alkitab, kamu, minggu, hafalkan, berdoa. Nah, nanti kita lihat ya, mana kata-kata yang tepat untuk kita masukkan ke dalam setiap barisan kalimat. Contoh yang pertama. Titik, 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 kepada Bapa yang di surga. Kira-kira kata mana yang tepat? Betul sekali. Berdoa ya. Kita lihat hurufnya ada berapa di sini berdoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah ini juga 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, cocok sekali. Maka kita isi berdoa ya. Berdoa kepada Bapa yang di surga. Selanjutnya, pergi ke gereja dan sekolah. Sekolah apa ya? Mana yang cocok? Sekolah minggu nih ya. Kayaknya nih. Kita coba hitung ya. Kalau kata minggu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ini jawabannya. Minggu. Pergi ke gereja dan sekolah minggu. Kalau sekarang kita belum bisa ke sekolah minggu, kita ibadah online dulu ya. Nah, anak-anak boleh terus mengisinya seperti panduan tadi ya. Cari kata yang tepat dari sini. Lalu kemudian anak-anak bisa isi di bagian ini. Kalau sudah selesai semua, baca dari barisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Itulah cara agar kita bisa bertumbuh dalam anugerah. Nah, di halaman baliknya nih. Kita akan lihat yang ini. Nah, yang ini tadi nih, Lose sempat ceritain ya tentang sejarah Alkitab ya. Nanti anak-anak boleh baca lagi bersama papa mama di rumah ya. Silakan membaca. Dan yang terakhir, Lose nggak tahu anak-anak di rumah menerima lembar aktivitas ini 2 atau cuma 1 ya. Jadi kalau anak-anak terima 2, kalau anak-anak laki-laki, maka pilihlah gambar yang laki-laki saja. Kalau anak-anak adalah perempuan, maka pilihlah yang gambar perempuan ya. Karena Lose perempuan, maka Lose mengisi di lembar yang perempuan, oke? Nah, ini adalah sebuah doa yang sebenarnya bisa kita doakan ya kepada Tuhan.
Nah, anak-anak diminta untuk kalau menemukan gambar wajah orang, maka anak-anak menuliskan nama anak-anak sendiri. Kalau misalnya menemukan gambar Alkitab, maka anak-anak mengisinya dengan firman Tuhan. Contoh, Bapa di surga, nama Lause Lanfang ya. Jadi Lause Lanfang tulis, Lanfang mau bertumbuh seperti Yesus. Tolonglah agar Lanfang dapat mengasihi, tadi gambarnya? Kitab, tulisannya apa? Firman Tuhan. Di dalam hidupku setiap hari, berilah Lanfang keberanian untuk membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Terima kasih ya Bapak. Amin. Nah, ini menjadi doa kita hari ini. Silakan anak-anak tulis, bisa ditempel di meja belajar, di tembok, supaya anak-anak ingat bahwa anak-anak bisa mendoakan ini every day, setiap hari ya, supaya kita semakin bertumbuh seperti Yesus dan berani untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Bye-bye. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah ya. Bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita merayakan kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yuk, saja kita bersama-sama yang hari ini sudah beribadah bersama-sama nih. Yuk berdiri yuk. Kita mau mengembalikan segala pujian kita, hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau nyanyikan dengan bangkit berdiri. To God be the glory. And